Opsi baru rekonsiliasi Golkar, dialog kita lanjutkan masih bersama Leo Nababan dan Hanta Yuda. Pak Leo, ini kalau tadi kita mendengarkan pernyataan dari Pak Fadel Muhammad, islah atau rekonsiliasi sulit, meskipun ada ya sampai nyebut bahwa Pak Agung Laksono kawan segala macam, tapi kita tidak bicara bahwa ini teman atau ini musuh gitu. Tapi dalam Golkar ini, apakah ini mungkin untuk rekonsiliasi? Saya katakan tadi dari awal tidak mungkin karena dua diametral. Satu, kami mengikuti hati nurani rakyat, yaitu pilihan langsung. Satu lagi tidak. Yang satu lagi kami mendukung pemerintahan Jokowi sebagai doktrin, mendukung pemerintah yang sah. Doktrin itu ada di ADART atau itu hanya doktrin? Doktrin itu bukan hanya di ADART lagi, sudah di mukadimahnya. Itu harus mendukung pemerintah yang sah. Itu mutlak itu. Karena sejarah Golkar dari didirikan TNI Angkatan Darat dengan Trikarya. Jadi itu sah. Nah, bukan itu. Masalah yang dikatakan Bang Fadel tadi adalah itu dia lupa. Saya ada di situ di dalam penawaran dengan yang dikatakan Pak Akbar Tanjung. Mula-mula itu Pak, kita kan mau asalkan setara. Apa itu? Yang dikuasai oleh ARB ini kan 34 DPD 1. Kita bilang marilah tusuk. Saya katakan, saya umumkan, nolkan suara yang ada di Abu Rizal, nolkan suara yang ada di Agung Laksono, nolkan suara yang ada di Agus Gumiwang, nolkan suara yang di Priyo dan lain-lain. Nol, zero semua. Baru kita masukkan semua orang ini ke dalam yang 554 suara. Mari kita masukkan dua tahapan seperti yang kami lakukan 554 kemarin. Maksudnya dari DPD 1 dan DPD 2? Dua, kan sama suaranya. 510 DPD 2, 34 DPP, 10 Ormas, kan ada itu. Nah, masukkan dua tahap seperti yang kami lakukan di Ancol kemarin. Tahapan pertama adalah sesuai ADRT 30%. Siapa yang mencapai? Itu tahapan pertama. Tahapan kedua, dia dipanggil satu-satu. Kabupaten Tapanuli Utara, masuk. Begitu, dan kita sudah untuk memberikan suaranya. Memberikan suara. Artinya secara terbuka ya? Terbuka, dan itu kami lakukan kemarin di Ancol. Pak Agung Laksono 147. Terbuka ya? Terbuka. Semua orang lihat di live. Pak Priyo 77, Pak Agus 74. Karena dia tidak memenuhi 30% dari suara yang sah, gugur. Kemudian Pak Agung ajak mereka berdua bergabung. Dan inilah demokrasi Pancasila saya rasa yang betul-betul kita terapkan. Artinya waktu pas pertemuan dengan Pak Akbar Tanjung, ini tidak mau mereka. Siapa ini? Mereka ini siapa? Ya Pak Abu Rizal. Karena kalau dilepas siapa yang milih dia? Orang janjinya nggak dipenuhi, membuat gedung-gedung, membuat 1 triliun, melihat apa daerah-daerah. Tetapi kalau diancam, buat ini pernyataan, tidak ada begini. Yang paling lucu, saya ini 32 tahun di golongan karya. Mandat untuk tingkat 2 itu cukup ketua sama sekretaris. Sekarang harus dibuat diketahui tingkat 1. Apa ini main-main begini? Hari gini nggak usah main-main gini lagi Pak Fadel. Dunia sudah terbuka kok. Saya katakan nolkan suara. Nah kalau diadakan nanti misalnya Munas ketiga, katakan saudara tadi katakan itu. Selain substansi yang tadi, kami tetap meminta. Kalau boleh saya simpulkan Pak Leo, artinya kalau ini disetujui oleh kubu Pak Abu Rizal Bakri, maka diadakan Munas ketiga itu disetujui oleh kubu Agung Laksono. Lepas tingkat 2 itu. Asal dilepaskan semuanya. Itu yang paling bagus. Apa itu? Kita buat sesuai ADRT 30%. Tahapan sah calon. Lepas mereka. Mari panggil satu-satu ke depan. Kita lihat siapa yang menang. Itu kami tawarkan. Setelah itu ada lagi opsi dari Pak Akbar. Lucu-lucu. Sudahlah datang aja di Bali, akui. Nanti kita 2015 Oktober. Ya 2015 Oktober berapa tahun lagi? Hari gini gimana? Jangan usah tipu-tipu lah kita bilang. Kalau Munas di Januari. Kita mainkan. Nah bukan itu saya rasa. Ini ada sesuatu hidden agenda. Apa hidden agenda-nya menurut ya itu tadi pengarahan itu. Saudaraku, waktu Oktober 5 tahunan, 28 Juli, 34 ini, DPD 1 itu membuat surat resmi di Bali, ditandatangani ketua sekretaris, supaya dipulangkan menjadi hasil rekomendasi Januari. Ada korban? Ada tahu. Dipecat Nusron Wahid dan lain-lain.
Pada saat yang sama kita rapat, itulah normal DPP yang menentukan. Supaya bersatu kita buat Januari. Tetapi ketua umum pinjam tangan lagi tingkat 1 buat Rapimnas. Pak Fadel, saya ingatkan, Munas, Rapimnas, Rakernas ini lembaganya. Eksekutifnya DPP, DPD 1 jangan ditempurkan mana lebih tinggi keputusan. Ini berbeda. Ini lembaganya, ini eksekutifnya. Di sini saya rasa kita harus fair, Bang Fadel. Jadi kita jangan tempurkan ini hasil Rapimnas. Loh, kalau hasil Rapimnas kita bilang itu minjam tangan ke DPD 1. ADART kita. Baik. Bahwa itu Munaslup. Oke. Tidak mau. Jadi memang sudah beda. Nah, ini menarik sebetulnya. Kalau Munaslup itu apakah mungkin? Munaslup, kalau ini nanti kita sepakati, kalau itu pinjam tangan, jadi ADART kita, kalau mintaan 2/3 dari tingkat 1, itu harus Munaslup. Oke. Kalau Munaslup, implikasinya ada. Apa itu? Pertanggungjawaban ketua umum ditolak. Oh. Dia tidak bisa masuk calon lagi. Kalau Munaslup itu pasti itu ya? Ya. Artinya Abu Rizal Bakri sudah tidak mungkin. Kenapa kami bilang kami sah? Kami bilang sah bahwa Munas kami itu dilanjutkan rapat pleno. Kalau rapat pleno itu Munas biasa. Ya. Itu yang dilanjutkan oleh penyelamat itu. Ya. Itu dasar hukumnya. Ini menarik Kuat sebetulnya. Nampaknya Munas ketiga yang tadi disarankan sama Mas Hanta itu tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Kita mendengar dengan saksama dari Pak Leo maupun Pak Fadel 3 opsi sebenarnya sebelum mudah-mudahan ada opsi keempat. Opsi pertama ada opsi tanpa Munas. Yang diinginkan Pak Fadel yang saya tangkap adalah seperti itu. Karena kawan dan seterusnya. Jadi ada rekonsiliasi karena tanpa kawan tapi ketua umum. Artinya yang diinginkan oleh Pak Fadel ketua umumnya tak Abu Rizal Bakri, tetapi kubu yang lain bergabung. Ya itu dia karena kawan asal mereka menerima hasil Munas Bali. Tapi Pak Leo sudah jelaskan tadi karena sudah diametral perbedaan. Kawan juga menolak Munas Bali. Opsi kedua sebaliknya. Opsi kedua yang saya tangkap dari kubu Pak Leo itu menginginkan kemungkinan untuk ada Munas ketiga. Apapun namanya. Entah Munaslup, entah Munas rekonsiliasi, atau Munas apa. Yang jelas harus ada pemilihan ketua umum baru. Yang di Bali dan Ancol itu menjadi nihil. Itu arahnya yang saya tangkap sangat diinginkan oleh kubu Pak Leo. Tetapi Pak Fadel yang saya tangkap adalah, kita dengar bersama, agak sulit mengarah ke sana. Ujung-ujungnya opsi ketiga, kedua-duanya tidak mau menunggu Kementerian Hukum dan HAM. Dan Kementerian Hukum dan HAM ini yang nanti akan sulit, saya pikir harus hati-hati betul untuk memutuskan ini. Tetapi prosesnya kan tidak bisa cepat juga. Nah, ketika ini tersandera, maka yang dirugikan adalah Golkar sendiri dalam mengambil keputusan. Menentukan fraksi mana yang legal, yang absah, lalu nanti di DPR juga sulit dalam proses mengambil keputusan. Tanpa itu pun sudah pecah Golkar, ada 11, di 91 itu 11 berbeda dengan DPP yang hasil Riau, Munas Riau. Apalagi dengan begini. Nah, sehingga yang mungkin terjadi sampai malam hari ini yang saya tangkap sulit bertemu di opsi pertama, opsi kedua. Meskipun bukan tidak mungkin. Opsi yang ketiga menunggu Kementerian Hukum dan HAM agak sulit. Mudah-mudahan ada opsi yang keempat yang harus dipikirkan bersama. Seperti apa? Ya tanpa Munas, yang satu harus Munas. Tanpa Munas tapi ketua umumnya agak titik temunya sulit di ketua umum. Nah, ketua umumnya seperti apa? Apakah nanti Pak Agung Laksono dan Pak Abu Rizal Bakri sama-sama tidak maju misalnya, cari ketua umum yang baru dan sebagainya, atau menjadi ketua umum 1 dan ketua umum 2. Nah, itu agak sulit kan? Ini yang Golkar disayangkan Mas Rudi adalah partai yang paling senior, punya infrastruktur, suprastruktur, kelembagaan yang paling kuat hasil riset kita, tetapi juga memiliki SDM luar biasa seperti Pak Fadel, Pak Leo dan lain sebagainya. Tetapi sayangnya belum pandai piawai menyelesaikan persoalan internalnya, faksionalismenya, konflik internalnya harusnya menjadi contoh bagi partai-partai lain. Ini bagaimana bagi P3 atau partai-partai baru untuk memberi contoh. Ini sejarah bahkan partai-partai baru itu munculnya dari Golkar juga. Salah satu. Kita akan sambungin di segmen berikut nanti Mas Anta.